Selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh ada di tengah teman-teman malam hari ini dan juga seberapa kita semua yang hadir malam hari ini uh, boleh ada bergabung bersama di dalam ibadah dan belajar firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tanpa memperpanjang kata lagi, kita akan sama-sama belajar teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yaitu yang akan kita renungkan malam hari ini. Teman-teman mungkin bisa lihat ya di uh, laptop teman-teman atau di HP teman-teman. Saya akan bagikan share screen. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Injil Lukas, teman-teman ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai 25. Injil Lukas pasal 8 ya, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau teman-teman sudah baca, saya akan bacakan. Sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop teman-teman, angin ribut diredakan. Ayat yang ke-22, pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Wait teman-teman. Oke, ayatnya yang ke-24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, ya, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada seorang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca dan juga mau renungkan, tapi memohon pertolongan Tuhan untuk kita melakukannya dan juga kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita malam hari ini yaitu galau ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Berbicara soal galau, mungkin teman-teman berpikir galau itu sesuatu hal yang dilematis. Galau itu satu hal yang berbicara hal-hal yang membuat kita gundah gulana, membuat kita bingung ya. Teman-teman yang diberkati Tuhan. Wait. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sebentar ya, laptop saya sepertinya ada bermasalah. Wait. Apakah di layar teman-teman tertampil share screen-nya teman-teman? Oke, Ada kok Kak, gas aja. ada ya. Ada. Tetap Oke. ada kok, gas aja nggak apa-apa. Dari tadi ada kok, aman. Oke, kayaknya oke. Aman, Oke, aman, aman. teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Nah, galau yang dimaksud aku pada hari ini bukan berbicara galau gundah gulana ya, atau juga apalagi ya, gegana ya, gelisah galau merana dan lain sebagainya. Tetapi berbicara galau di sini saya beri tema adalah God always listening, always understanding ya. Itu bahasa NTT-nya ya. Bahasa Inggris teman-teman ya. God always listening, always understanding. Yang artinya Tuhan selalu mendengar, selalu mengerti. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berbicara topik tadi atau teks yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke 22 sampai 25 tadi, itu menarik bagaimana ketika Tuhan Yesus dan murid-murid ingin menyeberangi danau Galilea waktu itu, terjadi badai di tengah-tengahnya teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Dan badai itu terjadi sekonyong-konyongnya, atau sekonyong-konyong dalam artinya bahwa terjadi secara tiba-tiba, tanpa adanya prediksi, tanpa adanya firasat atau feeling, tiba-tiba saja ada badai datang.
Nah, badai itu datang, teman-teman, terjadi walaupun waktu saat itu ada Tuhan Yesus, terjadi juga ketika murid-murid tidak siap dan juga terjadi pada saat Tuhan Yesus lagi tidur. Nah, itu yang membuat mereka bingung setengah mati, lalu mereka berpikir kita akan binasa, bahkan berteriak-teriak panggil Tuhan, Tuhan kita binasa, Tuhan kita binasa. Karena mereka menyangka dari badai yang akan datang itu, mereka pasti mati. Ya, pertama yang kita renungkan teman-teman yang berkata Tuhan, ini mungkin kita sudah dapat di sekolah minggu bahkan ya, cerita ini. Bagaimana angin ribut diredahkan, tetapi menarik sekali bagaimana firman Tuhan yang datang malam hari ini, yang tentunya juga saya doakan, mengajarkan kepada kita bahwa kerap kali kita sudah berjalan nih, bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang baik, Gembala yang agung, Juru Selamat kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Namun ketika kita berjalan bersama-sama dengan Dia, yang menjadi hal yang membingungkan, kita juga sering ragu. Padahal kita sudah tahu, Dia penyelamat, Dia perlindungan, Dia kekuatan, bukan? Walaupun demikian, kita terus akan ragu. Bahkan seringkali kita tidak percaya, sekalipun kita sudah tahu memang Dia pelindung, Dia sudah berfirman, Dia menolong kita. Tapi seringkali hal-hal yang bahkan Tuhan sudah tunjukkan, kita tidak percaya. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, percayalah bahwa dalam keadaan apapun kita, sekalipun badai datang, kita belajar di dalam firman Tuhan malam hari ini, belajar bagaimana kita percaya kepadanya. Nah, teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, tadi ketika saya sudah singgung di awal, bagaimana ayat yang kita baca itu ya, itu adalah satu cerita di mana bagaimana mereka dihantam badai dalam perjalanan mereka. Dan teman-teman tahu ketika kita percaya dalam satu pemahaman kita yaitu providensia ya. Providensia ini apa teman-teman? Providensia ini berbicara bagaimana segala sesuatu ini Allah telah mengetahuinya dan Allah telah menetapkannya, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita tahu bagaimana Tuhan telah tahu apa yang akan terjadi dan telah ditetapkan olehnya, dan kita tahu penetapan Tuhan itu adalah penetapan yang baik dan luar biasa, dan kita melihat di sini yang terjadi di dalam peristiwa itu, teman-teman, itu bukan hal yang apa ya, boleh dikatakan sembarangan tiba-tiba terjadi, walaupun dalam teksnya tadi terjadi secara tiba-tiba. Tetapi tahukah teman-teman, tidak ada satu hal pun di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar izin atau kehendak Tuhan. Teman-teman tahu, bahkan sehelai rambut pun terjatuh dari kepala teman-teman ke bawah, itu pun atas izin Tuhan. Burung pipit ya, ketika teman-teman melihat ada 4 burung pipit contohnya lah, penembak jitu bagaimanapun ketika Tuhan tidak mau satu tembak tidak akan bisa tertembak kecuali Tuhan mengizinkannya. Teman-teman, itu berbicara providensi Allah, bagaimana Tuhan telah menetapkan segala sesuatu dan Dia mempunyai rencana yang baik bagi kita. Dan teman-teman tahu bahwa yang tadi saya katakan, peristiwa itu yang bahkan dicatat bukan hanya oleh Injil ya, bukan hanya dicatat oleh Injil Lukas, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam teks Lukas tadi ya, Lukas pasalnya yang ke-8 ya. Lukas pasal 8 ayat 22 tadi, kalau teman-teman perhatikan, bukan hanya ditulis oleh Injil Lukas, tapi juga dicatat oleh Injil Matius dan juga Markus, teman-teman. Yang artinya peristiwa itu begitu penting. Dan teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kita harus percaya segala sesuatu di dalam kehidupan kita tentunya itu juga atas izin Tuhan. Dan ketika itu terjadi, semuanya ada tujuan Tuhan. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, baiklah kita merenungkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Dalam hal ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, badai itu terjadi ya di dalam keadaan bagaimana murid-murid di atas kapal bersama Tuhan Yesus. Ini menjadi menarik sebelum kita lanjut ya. Banyak orang ada yang mengatakan demikian, begini teman-teman, bahwa ketika sudah ada Tuhan Yesus maka kita tidak akan pernah miskin. Ya, kalau ada Tuhan Yesus kita akan terus kaya. Ya, saya tidak tahu itu pemahaman dari mana teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Namun nyatanya bahkan dalam Alkitab sendiri pun, ketika murid-murid berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, buktinya mereka tidak kaya. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, bahkan mereka dihantam oleh badai. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai motivasi yang salah atau orientasi yang salah, dan kita berpikir seakan-akan kalau ikut Tuhan kita pasti akan sukses, ketika ikut Tuhan kita pasti nyaman-nyaman saja. No, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Bahkan mungkin ketika dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus, bahkan
ketika kita ikut dia sungguh-sungguh, akan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, ini sedikit saya bagi bahwa untuk menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita dalam motivasi yang benar mengikut Tuhan, kita juga harus benar-benar menanamkan dalam diri kita, kita ikut Tuhan bukan karena satu hal supaya kita nyaman, tapi kita ikut Tuhan karena kita mencintai Dia, teman-teman diberkati oleh Tuhan. Baik ada badai kah, baik ada kesusahan kah, mau apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Amin, teman-teman diberkati oleh Tuhan. Teringat satu kisah teman-teman di dalam perjanjian lama, dan teman-teman sudah tahu tentang 3 orang pemuda Ibrani atau 4 pemuda Ibrani, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, yaitu ada Daniel, Misael, Azaria, dan Hananya, yang kalau dalam nama mereka ketika mereka diganti, yaitu ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, teman-teman tahu, mungkin kita sedikit lihat ke sana peristiwa yang begitu luar biasa ketika dalam pengiringan mereka akan Tuhan, dan ketika dalam pengiringan mereka akan Tuhan, identitas mereka menyembah Yahweh, menyembah Allah yang benar. Namun ketika mereka ditempatkan atau bahkan dibuang di lingkungan yang dimana mayoritas tidak percaya kepada Allah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, mereka diperhadapkan dengan satu tantangan besar, yaitu bagaimana mereka disuruh untuk menyangkal iman mereka kepada Allah yang benar dengan menyembah sebuah patung yang didirikan oleh raja waktu itu, namanya Raja Nebukadnezar, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Dan yang menjadi menarik dalam peristiwa itu yang kita harus ikuti dan teladani adalah bagaimana iman mereka yang begitu dewasa dan begitu luar biasa. Apa iman yang dewasa dan luar biasa? Ketika mereka diperhadapkan bagaimana ketika kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang didirikan raja waktu itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, maka mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Beberapa penafsir mengatakan bahwa perapian yang menyala-nyala itu, teman-teman, itu seperti miniatur neraka atau neraka mini yang kalau orang langsung dibuang ke sana bisa langsung terpanggang, teman-teman. Ya, tetapi yang menjadi menarik bagaimana mereka mengatakan kepada raja dan kepada orang-orang waktu itu bahwa mereka yakin, teman-teman, Allah yang mereka sembah mampu dan sanggup lepaskan mereka dari api itu. Mereka percaya dan mereka tahu Allah sanggup. Tetapi sekalipun, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong mereka juga, sekalipun kalau Allah tidak tolong mereka, ya, sekalipun Allah tidak tolong mereka untuk terlepas dari api itu, maka bagi mereka, mereka tetap menyembah Tuhan. Artinya, dalam sederhananya adalah bahwa mereka mau mati tidak mati, ya, mau terbakar tidak terbakar, kami tetap menyembah Allah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Dan itulah yang harus kita tarik di dalam zaman kita sekarang, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Kita mungkin tidak diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, tapi bagaimana globalisasi atau hal-hal yang sudah terjadi akhir-akhir ini, yang kita jumpai liberalisme di mana-mana, hedonisme di mana-mana, duniawi yang begitu kuat, masihkah kita mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang harus kita renungkan, bahwa ketika kita sungguh-sungguh dan mengikuti Tuhan Yesus, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh padanya. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, seorang reformator, ya, namanya John Calvin, saya kutip komentarnya, dikatakan adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Seperti yang saya singgung tadi, ya. Karena bagaimana Allah bisa mengizinkan anak-anaknya didorong ke sana kemari dengan sembarangan oleh kehebatan gelombang-gelombang itu. Jadi teman-teman oleh Tuhan, bahwa dikatakan di sana, John Calvin mengatakan, demikian pula pada waktu badai itu menghantam perahu mereka dan Yesus tertidur, itu bukan satu kebetulan, teman-teman. Itu bukan satu hal yang kebetulan gitu aja. Itu pasti ada satu tujuan, teman-teman, yang diberkati oleh Tuhan, yang harusnya mereka tahu waktu itu, tapi mereka tidak tahu apa tujuannya, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Nah, kita tarik ke dalam kehidupan kita, ketika Tuhan juga mengizinkan badai terjadi ke dalam kehidupan kita. Mungkin badai bagaimana kita diterpa penyakit, badai di mana kita ekonominya sedang ancur-ancuran, ya, atau apapun yang menjadi badai ke dalam kehidupan kita, kita tarik, teman-teman. Teman-teman tahu badai yang terjadi, saya bilang tadi, ya, tidak ada satu hal pun di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar izin Allah. Jadi kalau misalkan badai itu datang, itu sudah pasti ada izin Allah di sana, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kita akan bahas Ayub, ya, di belakangnya, bahwa
Kalau kita lihat soal Ayub tuh, Ayub kan mendapatkan satu pencobaan yang teman-teman tahu pencobaan datangnya dari iblis. Namun pencobaan yang iblis berikan itu dipakai oleh Allah menjadi ujian bagi Ayub. Nah, teman-teman tahu ketika iblis mengatakan ya kepada Allah bahwa ya bisa aja sih Ayub tuh dia beriman. Kenapa nggak beriman? Lihat aja tuh dia udah kaya, punya segalanya, ya. Kalau dia nggak beriman mustahil lah karena dia punya segalanya. Coba dong dia diangkat segalanya, anaknya mati atau apa kayak gitu. Kira-kira sederhananya teman-teman ya. Masih nggak dia beriman? Allah pun menyetujui itu, mengizinkannya. Boleh kamu ambil segala hal di sekitar Ayub, tapi nyawanya jangan kau ambil. Kenapa? Hanya Allah yang memiliki nyawanya. Atas apa izin Allah itu baru iblis bisa bergerak. Kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan pernah bisa, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah providensi Allah. Bagaimana teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Dia mengatur segala sesuatu dan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu atas izinnya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita lihat pada poin ini, demikian pula pada waktu badai itu menghantam mereka, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tertidur itu pun bukan kebetulan, teman-teman. Karena apa? Dan kalau kita lihat dan kita tarik dalam kehidupan kita, yang seperti singgung tadi, kalau hidup kita dihantam oleh badai gelombang kehidupan, lalu kita berteriak dan tidak ada jawaban, Tuhan seolah-olah diam nih, Tuhan seolah-olah tidur, semuanya tidak ada jawaban seperti itu. Apa yang menjadi tujuan dari Tuhan ketika Tuhan mengizinkan hal itu? Ya, teman-teman tahu satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita, rancangan Tuhan yang ada pada kita itu rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, teman-teman. Sekalipun Tuhan mungkin mengizinkan badai terjadi, semua itu ada tujuannya. Dan teman-teman, bolehlah mungkin malam hari ini saya memberikan 3 poin bagaimana ketika badai datang, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan kalau kita lihat firman Tuhan malam hari ini, tujuan Tuhan ketika badai itu datang atau mengizinkan badai itu datang, yang pertama teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kita merenungkan Tuhan mau agar murid-muridnya teman-teman ya menyadari kelemahan mereka. Nah, ketika badai itu datang ya, ketika gelombang itu datang, satu tujuan awal yang Tuhan mau kasih tahu adalah Tuhan mau agar muridnya itu menyadari kelemahan mereka, teman-teman yang berkata oleh Tuhan ya. Kenapa Tuhan mau menyadari kelemahan mereka? Tuhan mau agar mereka menyadari kelemahan mereka? Karena kalau teman-teman baca ya di dalam beberapa bagian, contohnya salah satu murid deh, mungkin Petrus. Petrus itu salah satu murid yang kalau kita lihat menyolok di antara murid-murid yang lain. Bagaimana keberaniannya, bagaimana belak-belakannya dia, ya, bagaimana dia sepertinya mau berdiri atas nama Tuhan, namun akhirnya kita lihat bagaimana dia menyangkal Tuhan ya. Walaupun demikian dia menyangkal, akhirnya dia bertobat juga, dan ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia dapat menjadi berkat, berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan juga sekalipun dia tahu dia pernah salah dan menyangkal Tuhan, dia rela mati secara martir. Kalau teman-teman tahu bahwa dia juga mati dengan cara disalib, namun yang uniknya dia mati dengan cara dibalik, teman-teman. Jadi kepalanya di bawah. Itu Petrus, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita tadi belajar dari Petrus? Memang Petrus itu mungkin kita lihat di awal, wah dia kayaknya dalam tanda kutip ya, mungkin sombong nih, karena dia merasa mungkin dia hebat, dia bisa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tahu kelemahannya, dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, Tuhan juga mau agar orang-orang di kapal itu waktu itu, teman-teman, menyadari kelemahan mereka ya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam poin berikut, wait. Seorang teolog, saya kutip ya, namanya Adam Clark, dia katakan bahwa satu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, keuntungan yang kita renungkan ketika ujian itu datang, ternyata itu membuat kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Nah, kenapa demikian? Karena ketika badai datang, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa, ya kan? Teman-teman mau pintar, mau kaya, cantik ganteng, atau terkenal di mana-mana, tanpa Tuhan, percayalah teman-teman tidak akan bisa berbuat apa-apa. Siapapun dia, manusia hebat,
sehebat apapun dia, mau punya banyak uang sebanyak apapun, kalau badai datang dan dia tidak punya Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu, tetapi itu ada limitnya, ada batasnya, teman-teman, dan tidak akan bisa mengeluarkan dia dari badai, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam beberapa ayat yang saya bagikan, contohnya dalam Ayub pasal 14 ayat yang pertama, dalam beberapa terjemahan, contohnya terjemahan baru ya, dikatakan manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan betapa rapuhnya manusia, betapa singkat hidupnya, betapa banyak kesulitannya. Lihatlah teman-teman yang berkata oleh Tuhan, manusia tuh terlalu rapuh, banyak banyak rapuhnya, bahkan singkat hidupnya dan banyak kesulitannya. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sejak lahir manusia itu lemah, tidak berdaya, hidupnya singkat, serta penuh derita. Itu manusia. Nah teman-teman diberkati oleh Tuhan, kalau kita tanpa Tuhan, kita berjalan karena kehebatan kita, maka teman-teman diberkati oleh Tuhan, teman-teman bisa uji sendiri, ya. Teman-teman tidak akan bisa berbuat banyak, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, malahan, ya. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, mungkin saya berbagi ya untuk kehidupan saya pribadi. Ketika ada seorang teman, dia bersaksi kepada saya, teman-teman, dia sharing, dia bilang, kok sekarang saya baru memahami apa? Ketika saya sombong, angkuh sekali, lalu ketika badai itu datang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika badai itu datang, dalam hal ini badai yang terjadi dalam kehidupannya itu teman-teman adalah di mana dia sakit ya. Dia sakit cukup parah, sakit yang cukup parah, itu berkaitan dengan batuk teman-teman, batuk yang begitu dahsyat sekali, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa sembuh. Bahkan dengan obat bagaimanapun dia merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan satu momen ketika dia sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahannya, mujizat itu nyata, dan dia sembuh dari batuknya. Nah teman-teman yang berkata Tuhan, Tuhan bisa saja mengizinkan itu supaya mungkin kita yang sombong-sombong tahu nih, kalau memang bukan Tuhan, kamu tidak bisa buat apa-apa. Teman-teman yang berkata Tuhan, kalau kita lihat tadi Ayub 14 tadi ya, bahkan dari lahir pun manusia itu lemah, tidak berdaya, rapuh teman-teman, hidupnya singkat, penuh derita, penuh kesulitan. Teman-teman yang berkata Tuhan. Jadi ketika badai itu datang, dalam teks ini atau badai kehidupan yang datang kepada kita harus renungkan dan peka bahwa oh benar saya adalah orang yang lemah, orang yang rapuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat-hebatnya saya, kuasa Tuhan lebih hebat, dan sehebat-hebatnya saya tidak akan mampu memalingkan masalah yang ada di dalam kehidupan saya, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Sekalian teman-teman, saya bagikan seorang filsuf wanita, ya anonim namanya, namun dia pernah mengatakan seperti ini. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kerapuhan kita sendiri, kecuali menyembunyikannya atau berpura-pura itu tidak ada. Pernyataan ini penting untuk direnungkan dan mendorong kita secara terus terang mengakui kerapuhan kita dan terus bersandar kepada Allah Sang Pencipta. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Dia mengatakan seperti ini. Kalau ada kerapuhan dalam hidup kita tidak tahu kerapuhan ini mau diatasi dengan bagaimana. Kita hanya bisa pakai topeng, berpura-pura, dan menyembunyikannya doang. Tapi untuk menyelesaikan bahkan kerapuhan itu dalam artian Tuhan tolong, tidak akan pernah bisa. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Makanya teman-teman yang berkata oleh Tuhan, beberapa orang disinyalir melakukan tindakan bunuh diri karena mereka terbeban, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Mereka seakan-akan tidak bisa melakukan hal yang mereka bisa untuk lakukan, dan seperti tidak ada pertolongan. Mereka simpan sendiri. Dikatakan di sini teman-teman yang berkata oleh Tuhan, mereka berpura-pura, bahkan menyembunyikannya. Seakan-akan itu tidak ada. Padahal itu adalah penyakit besar yang harus Tuhan tolong. Makanya teman-teman yang berkata oleh Tuhan, sekali lagi kita harus renungkan malam hari ini, siapapun kita, tanpa terkecuali, mau kita siapakah, punya jabatan apakah, kalau tanpa Tuhan kita pasti tidak bisa. Bahkan tanpa Tuhan kita binasa. Tapi Kak, gimana dong dengan orang-orang yang nggak percaya Yesus tuh, tapi kok mereka punya banyak uang sih? Nah, itu gimana tuh? Kak, itu mereka-mereka tuh yang tiap hari bikin dosa, Kak. Bahkan mereka tidak pernah datang kepada Yesus, tapi hidup mereka fun-fun aja, have fun aja. Bahkan healing tiap hari. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ya.
Walaupun mereka selamat di dunia ini, tapi mati tidak selamat. Nangkap ya. Orang-orang yang menolak kasih karunia, yang menolak Tuhan Yesus, mungkin dia boleh selamat di dunia ini dalam artian mungkin dia lolos dari bagaimana kesusahan-kesusahan hidup, mungkin lolos. Tapi ketika dia mati, tidak akan lolos. Makanya ada satu orang yang pernah mengatakan kepada saya, ya, ketika saya awal baru bertobat dan akhirnya memilih untuk mengikut Tuhan, dia mengatakan seperti ini, teman-teman, dia mengolok-olok ya. Dia bilang, aduh, jangan apa, kalau orang Kupang bilang, mungkin ada di sini teman-teman orang Kupang, jangan lebe-lebe, atau mungkin dalam artian jangan berlebihan, jangan banyak gaya deh, istilahnya kayak gitulah, atau sok suci deh. Selagi masih muda, nikmati aja dunia ini, nggak apa-apa, ya. Mabok-mabokan kayak, yuk kita narkoba bareng kayak, ambil rokok tuh isap tuh, ya. Ajakan-ajakan, ngapain bawa-bawa Alkitab ke gereja, ngapain? Nggak ada guna, bahkan tidak dapat uang lagi. Bayangkan. Hidup ini masih muda, jalani aja, ya. Kita tidak akan ada hukuman kok. Nah, ketika aku mendengar itu, ketika awal bertobat nih, aku menjadi rasa risih dan aku hanya berpesan kepada dia, baiklah, kalau aku tidak akan ikut ya. Mungkin kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di dunia ini, terserah. Semua kamu terserah, tapi asalkan saya minta kamu jangan sampai mati. Karena kalau kamu mati, kamu langsung neraka VVIP. Paling panas, teman-teman. Ya, artinya apa? Teman-teman dari kata Tuhan, kita tidak bisa main-main. Sekalipun mungkin di dunia ini kita lolos, tapi jangan harap ketika kita mati nanti kita lolos, tidak akan lolos, teman-teman. Ya. Makanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, renungkanlah. Kita hidup ini terbatas, teman-teman. Paling kuat itu 70 tahun, 80 tahun paling kuat, paling top lah 80 tahun. Syukur-syukur kalau sampai 90 tahun. Tapi itu hanya ada kesukaran, hanya ada kesusahan dan lain sebagainya. Hanya 90 tahun mungkin paling lama, saya ambil paling lama. 90 tahun doang hidup. Setelah itu kemana? Kalau mati kemana? Itu akan menjadi perenungan bagi kita, teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Ketika percaya Yesus, kita telah percaya firman-Nya bahwa keselamatan diberikan kepada kita dan kita pasti selamat ketika kita percaya dan beriman kepadanya. Namun ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan dan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai satu-satunya, the only truth, ya, hanya kebenaran, hanya jalan, hanya hidup itu, maka kita tidak akan bisa selamat, teman-teman, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh. Namun ketika kita percaya, tentunya kita diselamatkan olehnya, teman-teman yang berkata Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang ya kepada kita, bersyukurlah teman-teman yang berkata Tuhan, peganglah dia. Sekalipun mungkin kita tidak sempurna memegangnya. Kalau kita datang kepadanya, teman-teman yang berkata Tuhan, dan kita mau memegangnya, kita berdoa juga Tuhan untuk memegang kita. Karena apa? Ketika kita memegang dia, tangan kita tidak kuat untuk memegang dia, memegang tangan yang kuat itu. Tapi kalau dia, tangan yang kuat memegang kita, maka dia tidak akan melepaskan kita. Teman-teman yang berkata Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi dalam Mazmur pasal 90 ya, ayatnya yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Tuhan, tolong kami ketika teman-teman mungkin dalam hal ini Tuhan izinkan untuk boleh ada di popularitas, di bagian yang tinggi, teman-teman mungkin bisa mendapat hal yang teman-teman mau. Dalam hal ini teman-teman mencapai kesuksesan, teman-teman jangan lupa diri. Berdoalah Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang sedemikian, yang terbatas ini, supaya kami hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana artinya bagaimana kita hidup tahu diri dan terus menerus hanya untuk dekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan itu, sumber berkat itu. Ketika tadi kita telah merenungkan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengizinkan badai itu datang agar supaya murid-murid itu menyadari kelemahan mereka. Yang kedua adalah Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-murid. Perhatikan poin ini ya. Menguji, menguatkan. Jadi ujian yang diberikan untuk tujuan menguatkan murid-muridnya. Berbeda dengan iblis yang pakai ujian itu untuk mencobai manusia supaya manusia itu semakin terpuruk. Namun Tuhan mau memakai pencobaan yang iblis berikan sebagai ujian agar menguatkan manusia ketika mendapat ujian itu.
Kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Paulus mengatakan bermegah karena kesengsaraan. Teman-teman bisa perhatikan kita dan sengsara. Contoh ya, contoh ketika ke sekolah, contohnya SMA ya. Pulang sekolah jam 12 siang panas banget. Lalu teman-teman semua pakai motor pulangnya, bahkan ada yang naik angkot. Kita untuk naik angkot aja nggak bisa contohnya. Mungkin saya pribadi pernah kayak gitu ya, teman-teman bersaksi ya. Kisah kelam ya waktu SMA. Bagaimana teman-teman tuh gaul-gaul tuh ya. Teman-teman bahkan dengan motor, atau teman-teman mungkin ada yang dijemput, atau bahkan mungkin bisa naik angkot minimal lah. Tapi aku teman-teman naik angkot aja itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada uang, no money, teman-teman bayangkan ya. Bagaimana di dalam pergaulan SMA waktu itu, kita dituntut untuk supaya kita dilihat orang, tapi aku nggak bisa kayak gitu teman-teman, karena keadaan yang begitu tidak memungkinkan. Ya. Nah, coba kita renungkan, mungkin kalau aku pernah satu posisi, pulang jalan kaki dari rumah, dari sekolah ke rumah, ya lumayan jauh teman-temannya, dan dalam keadaan yang terik, panas, teman-teman 2 orang lewat, pakai motor, lalu teriak, ye jalan kaki, itu gimana teman-teman perasaannya? Sakit nggak? Tapi Paulus bilang, bermegah dong. Jadi, kalau misalkan itu terjadi ya, ketika ada orang olok, jalan kaki, kita bermegah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, teman-teman tahu, ketika kita bisa lakukan itu juga karena kekuatan daripada Roh Kudus bagi kita. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kita mampu menghadapi segala tantangan zaman ini ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika kita tahu bahwa kesengsaraan itu datang, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Walaupun teman-teman berkata oleh Tuhan, ya, itu mungkin menjadi satu latihan ketika dari sekolah ke rumah, atau bahkan dari rumah ke sekolah, bahkan kalau misalkan kuliah sekolah jam 7 tuh teman-teman ya, karena jaraknya cukup jauh, aku harus jalan setengah 6 pagi dengan perhitungan supaya sampai tepat waktu, pulang juga demikian. Ya mungkin itu menjadi ajang latihan supaya nanti ketika sudah selesai SMA, teman-teman berkati oleh Tuhan, atau mungkin masih SMA, ketika ada ibadah KKR, walaupun mungkin itu jaraknya jauh, aku mau jalan kaki. Jalan kaki karena sudah terbiasa, teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Ya, itu satu hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita, karena setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak selalu membuat kita terpuruk, namun bisa saja dalam badai itu Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita menjadi tekun, dan tekun itu akan memberikan kita tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan bahkan Yakobus 1 ayat 2 dikatakan di sana juga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus lebih mantap lagi nih. Kalau ada kesengsaraan atau ada pencobaan, anggap aja itu kebahagiaan. Jadi kalau menderita, kalau ada kesengsaraan, anggap aja bahagia gitu. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Kenapa bahagia sih? Sebab kamu tahu ayat 3, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Jadi ketika ada ujian, ada apa namanya dalam ahli ini pencobaan, atau juga badai dan tantangan lainnya, anggaplah kebahagiaan, karena dengan demikian kita menjadi tahan uji. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengutip satu teolog lagi namanya Matthew Henry. Dikatakan, Yesus sedang tertidur. Sepertinya ia tidak akan segera bertindak untuk menolong, bahkan saat keadaan semakin genting. Matthew Henry katakan begitu ya. Bahkan dalam keadaan genting seperti itu, Yesus nggak bangun tuh. Dengan demikian, ya, Yesus menguji iman dan kesabaran mereka, serta mendorong mereka untuk berdoa dan membangunkannya, sekaligus membuat penyelamatan itu terasa semakin disyukuri ketika akhirnya datang juga. Artinya begini teman-teman, secara sederhana, bahwa Matthew Henry mau mengatakan, ketika dalam pencobaan itu datang atau badai itu datang, ya, seakan-akan bahkan dalam hal yang paling genting mereka berteriak, Tuhan juga masih tidur. Itu mendorong mereka teman-teman supaya mereka apa? Berdoa. Dan juga kita dilihat di sana akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Coba kalau nggak ada badai, bisa disinyalir bahkan mereka tidak akan
peduli atau mungkin nodek dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana badai itu datang? Akhirnya mereka tahu ada Yesus di sana waktu itu. Dan mereka datang membangunkannya. Dan kita lihat penyelamatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu merasa sangat disyukuri karena penyelamatan yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya juga sampai kepada mereka. Teman-teman yang berkata Tuhan, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai-badai hidup yang kita alami. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah begini, apakah kita tetap beriman dan berpegang pada firman-Nya? Kalau kita lihat Ayub ya, ditimpa oleh badai kehidupan yang tadi saya singgung di awal, tetapi imannya tetap teguh kepada Allah. Bahkan dalam satu poin yang menarik, kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin kalau kita seberangkan, kalau aku kontekstualisasikan, bahkan aku mungkin mengatakan begini, Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang memberikan duka cita. Tuhan yang memberikan kebahagiaan, Tuhan yang memberikan badai. Tuhan yang memberikan kebaikan, Tuhan juga yang mengizinkan badai itu datang. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ketika ada badai, ada sukacita, ada apapun yang terjadi, selalu diucapkan terpujilah Tuhan. Ya, Ayub itu luar biasa teman-teman, karena sekalipun mungkin dia pernah lakukan satu protes, tapi kita lihat imannya terus berpegang kepada Tuhan. Bahkan sekalipun istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah, dia bahkan marah dan mengatakan demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, teman-teman yang berkata Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini yang harus kita renungkan. Yang pertama, dia sudah berfirman bukan bahwa apa? Bahwa dia akan memelihara hidup kita. Nah, ketika dia sudah berfirman akan memelihara hidup kita, bagaimana kita tahu pemeliharanya? Tentunya dia menguji kita dengan apa? Dengan dia mengirimkan badai atau menghantam kita mungkin dengan hal-hal yang seperti saya singgung di sini, menghancurkan ekonomi, pekerjaan, putus dengan pacar kah, apalagi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman berkata oleh Tuhan, ketika kita sudah tahu firman dia akan memelihara hidup kita, namun badai itu terjadi, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya pada janji pemeliharaannya? Berfirman, Tuhan pasti pelihara kita, tapi kok kadang nggak sepertinya seperti yang kita mau ya, seperti ekspektasi ya. Kita dalam badai terus, kita dalam penderitaan terus. Nah, namun pertanyaan kita adalah bahwa apakah kita benar-benar percaya pada janji pemeliharanya? Menjadi pertanyaan efektif bagi kita teman-teman. Dan yang berikutnya, Tuhan berfirman akan menyertai kita. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bayangkan, penyertanya begitu kuat, tetapi dia menguji kita. Apakah kita mempercayai hal itu? Dan dia kirimkan badai mungkin berupa kehilangan orang-orang yang terkasih, atau mungkin dia melihat, dia mengizinkan banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika itu terjadi, lalu kita sudah dengar firman-Nya, dia menyertai kita bertanya, apakah kita benar-benar percaya pada janji penyertaannya? Percaya pada janji penyertaannya sekalipun badai itu datang. Sekalipun seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita, tapi akankah kita terus percaya kepadanya? Itu menjadi penting, teman-teman yang berkata Tuhan. Dan yang berikutnya adalah dia sudah berfirman akan apa? Melindungi kita di setiap jalan kita. Dan untuk menguji kalau memang kita percaya, dia mungkin mengizinkan badai berupa bahaya yang mengancam hidup kita kah, ya, apalagi teman-teman tarik ke dalam kehidupan teman-teman sendiri. Teman-teman melihat mungkin ketika contohnya di antara kita ya, contohnya dalam perjalanan kehidupan kita, lalu kalau kita percaya Tuhan melindungi kita, kok ada hal-hal yang terjadi, mungkin kita diolok, diejek, atau apalagi ya, kita merasa bahwa kita tidak punya sesuatu, bahkan kita mungkin dianggap hina oleh orang-orang, katanya Tuhan melindungi. Nah, disitulah iman kita mau percaya kepadanya atau tidak. Artinya ketika kita tahu bahwa dia menaungi kita, melindungi kita di setiap jalan kita, lalu banyak hal yang terjadi yang membuat kita akhirnya menjadi ragu, kita kembali bertanya, apakah kita benar-benar percaya pada janji perlindungannya? Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, itulah hal-hal yang harus kita renungkan. Sekalipun badai itu datang, itu juga selain membuat kita sadar akan kelemahan kita, namun itu juga menjadi satu hal yang baik. Bagaimana kita diuji untuk kita dikuatkan, didewasakan oleh Dia. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Makanya teman-teman yang berkata oleh Tuhan,
bagi kita semua yang mau melayani, tentunya ya kita harus dilayani dulu. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana nanti kita melayani orang, orang datang kepada kita dengan masalah. Contohnya ya, contohnya nih. Contohnya kalau misalkan ada orang yang dia mempunyai masalah soal keluarga, contohnya. Ada masalah keluarga, papa dan mamanya itu sering berantem. Nah lalu kita nggak pernah alamin itu. Kita nggak pernah alamin papa dan mamanya berantem. Sekalipun demikian, mungkin kita bisa kasih kekuatan. Tapi untuk mengerti keadaannya itu sulit. Karena kita tidak pernah di posisi itu. Nah bersyukurlah mungkin ketika kita telah diperhadapkan dengan berbagai macam-macam posisi yang tidak enak. Ketika Tuhan izinkan ada orang yang datang menceritakan posisinya, kita sudah pernah alami itu duluan. Makanya kita menjadi berkat bagi mereka. Bukan artinya bahwa kita nggak alami, kita nggak jadi berkat. No, tidak ya. Kita tetap akan jadi berkat. Namun dalam hal ini, bagaimana kita lebih bersyukur lagi ketika orang itu datang dengan pergumulannya, kita pernah ada di posisi itu. Dan kita benar-benar mengerti perasaannya seperti apa. Demikianlah teman-teman, setiap badai yang ia kirimkan atau dia izinkan terjadi dalam hidup kita sebenarnya untuk menguji ya, menguji dan menguatkan iman kita. Dan karenanya biarlah kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya setiap kali badai kehidupan menerpa kita. Teman-temannya berkatalah Tuhan. Teman-teman tahu yang seperti singgung di awal tadi, kita boleh kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Beberapa firman Tuhan yang mungkin teman-teman bisa catat sebagai penguatan dalam hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika ada masalah datang, jangan berdoa, Tuhan halaukanlah masalah ini. Bisa saja teman-teman berdoa, Tuhan terima kasih untuk masalahnya. Terima kasih untuk Tuhan izinkan badai ini datang agar aku lebih percaya kepadamu, berpegang kepadamu, dan menyadari kelemahanku. Tuhan, aku tidak minta bagaimana masalah itu hilang Tuhan. Tapi aku minta Tuhan tolong berikan aku bahu yang kuat untuk angkat masalah itu. Bersama-sama dengan Engkau. Amin. Teman-teman berkata Tuhan, karena kita tahu galau. God always listening, always understanding. Ya. Selalu mendengar, selalu mengerti. Tuhan kita yang begitu baik. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekalipun ada badai, ada masalah, tapi Dia memberi kekuatan kepada yang mana? Kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberikan itu teman-teman. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 11 ya, ayat ke-28 kalau tidak salah dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksud adalah bahwa mungkin masalah tetap ada, tapi bagaimana dalam menghadapi masalah kita diberi kelegaan untuk menghadapinya. It's amazing teman-teman. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang hanya berpegang kepada Tuhan, sekalipun badai itu datang, sekalipun badai itu terus melanda dan menerpa, dikatakan di sini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berpegang kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Lari, teman-teman, lari ini. Tapi nggak lesu-lesu. Jalan lama atau berapa jauh pun tidak menjadi lelah. Dalam artian bukan harafiah, bagaimana kita menjalani masalah itu teman-teman ya, dikatakan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ini menjadi menarik bagaimana ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan dalam berlari pun, dalam jalan pun kita tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan teman-teman yang berkata oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Teman-teman yang berkata Tuhan. Jadi dalam poin-poin yang tadi sudah aku bagikan, yang pertama adalah bagaimana ketika badai itu diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama kita renungkan, Dia mau supaya kita menyadari kelemahan kita, keterpurukan kita, betapa rapuhnya diri kita. Kita menyadari itu teman-teman. Kita syukuri. Badai itu datang supaya membuat kita tidak sombong, tidak angkuh teman-teman. Tapi mau rendah diri dan mengatakan Tuhanlah yang paling hebat, Tuhanlah yang paling luar biasa.
Dan yang kedua adalah bagaimana ketika badai itu datang, ujian dan bagaimana tantangan itu datang. Dia mau supaya apa teman-teman kita ya, kita mendapatkan kekuatan dari ujian yang diizinkan kepada kita untuk kita lalui teman-teman yang berkati Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-murid. Ulang ya. Poin ini tujuan bagaimana Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, dia mau menunjukkan kuasanya. Jadi kalau nggak ada badai, gimana dia menunjukkan kuasanya? Sekalipun mungkin dia bisa, tapi bagaimana orang lebih melihat secara dahsyat ketika ada masalah datang dan Tuhan menunjukkan kuasanya, kita akan merenungkan betapa luar biasanya Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu saja, memperkenalkan dirinya kepada murid-murid atau kepada para murid. Nah kalau kita lihat dari ayat ini ya, perhatikan ayat yang ke-25 dari Lukas pasal yang ke-8 tadi, dikatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Mereka bingung, wah ini siapa nih? Dia memberi perintah kepada angin dan air dan angin pun taat nih, bayangkan kepadanya. Kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 8 ayat 27 dikatakan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dia ini orang bagaimana? Orang macam mana ya? Angin dan danau pun taat padanya, iya kan? Bayangkan teman-teman, bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan di sana. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang seperti tadi saya singgung di awal ya, Tuhan mengizinkan agar kita tahu kuasanya, agar kita dikuatkan olehnya, dan agar kita menyadari kelemahan kita. Dan kita lihat di sini teman-teman beberapa poin atau perbandingan yang saya bagikan kepada teman-teman yang untuk kita renungkan. Yang pertama, mengapa Tuhan membiarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Teman-teman tahu ya, sekitar 430-an tahun ya. 400 sekian tahun lah. 400 lebih lah. Bagaimana orang Israel itu dijajah di Mesir, teman-teman diberkati oleh Tuhan. Ratusan tahun. Dan teman-teman lihat, kenapa Tuhan izinkan mereka menderita? Kenapa tidak Tuhan binasakan umat Mesir waktu itu? Kita lihat, supaya pada waktu ia menyelamatkan mereka dari sana, mereka dapat melihat kuasa dan keajaiban Tuhan, serta dapat mengenalnya dengan baik. Teman-teman, itu menjadi tujuan Tuhan. Bagaimana memperkenalkan dirinya dengan kuasanya. Kita lihat dalam Kejadian Keluaran, saya minta maaf, Keluaran pasal 18, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dikatakan, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Terpujilah Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan Mesir. Sekarang aku tahu Tuhan lebih besar dari segala Allah, lebih besar dari berhala, setan-setan, iblis, apapun itu. Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ketika apa? Ketika mereka ditolong oleh Allah, ketika Tuhan izinkan mereka menderita di Mesir. Mereka akhirnya menjadi tahu ketika mereka diselamatkan, Tuhanlah menjadi satu-satunya Tuhan yang lebih besar daripada Allah apapun di dunia ini. Dan berikutnya teman-teman berkata Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan Naaman? Teman-teman tahu Naaman ya, yang hebat itu. Naaman, seorang yang hebat itu terkena kusta. Kenapa Tuhan membiarkan itu? Supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan di dalam dirinya. Ketika nanti Tuhan sembuhkan dia. Teman-teman berkata Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Artinya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Allah yang disembah oleh orang Israel. Maksudnya begitu teman-teman ya. Kalau kita tafsirkan bahwa kecuali di Israel, berarti Allah di Israel doang. No. Artinya, sekarang dia tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Allah yang disembah oleh orang Israel, yaitu Allah Yahweh yang benar. Teman-teman yang berkata Tuhan, tidak ada Allah seperti dia. Dia bisa ngomong gini gara-gara apa? Gara-gara kan dia kena kusta duluan. Dia kena kusta duluan, disembuhkan oleh dia, baru dia tahu, oh iya, Allah yang benar, dialah yang menyembuhkan saya dan tidak ada Tuhan lain selain dia. Allah yang benar selain Allah yang disembah oleh orang Israel waktu itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya,
Mengapa Tuhan membiarkan anak janda di Sarfat itu jatuh sakit dan mati? Anak janda, ya, Sarfat waktu itu, teman-teman kalau lihat ceritanya dalam 1 Raja-Raja 17 itu, ya, dia sakit dan mati. Lalu kenapa Tuhan izinkan itu, teman-teman berkata Tuhan? Kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Teman-teman berkata Tuhan, sekarang aku tahu firman Tuhan yang kau ucapkan, ya, Elia, itu adalah benar. Benar dalam artian bahwa dia tahu kuasa Tuhan yang begitu besar. Di balik anaknya itu sakit dan mati, Tuhan tetap memelihara dia dan memberikan kekuatan kepadanya. Dia tahu. Jadi teman-teman yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, setiap badai hidup yang menerpa kita itu sebenarnya adalah satu kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk melihat kuasa atau mujizat Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Ini tidak berarti bahwa Tuhan akan selalu membebaskan kita dari setiap problem, teman-teman. Ini bukan berarti bahwa setiap masalah akan Tuhan singkirkan, halaukan. Tidak. Tetapi bahkan, ya, itu berarti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sekalipun kita di dalam masalah itu. Itu juga lah yang disebut dengan sebuah mujizat. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung problem atau badai atau masalah itu. Bukan meminta Tuhan menghilangkan masalah itu, namun meminta Tuhan memberikan bahu yang kuat untuk bagaimana kita memikul beban itu. Tentunya bersama-sama dengan Tuhan. With God, teman-teman. Dan teman-teman yang berkata oleh Tuhan, saya kutip seorang teolog lagi, namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia mengatakan seperti teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang, ya, mengerjakan mujizat yang lebih besar pada waktu ia menopang umatnya dalam kesukaran daripada jika ia membawa mereka keluar darinya. Teman-teman saya ulangi, ya. Tahukah kamu bahwa Allah ya, kadang-kadang mengerjakan mujizatnya yang lebih besar pada waktu ia menopang umatnya dalam kesukaran daripada dia membawa mereka keluar dari masalah itu. Bagi Allah, menurut Charles Haddon Spurgeon, untuk membiarkan semak menyala tetapi tidak terbakar merupakan sesuatu hal yang lebih agung atau hebat daripada memadamkan nyala itu dan dengan demikian menyelamatkan semak itu. Artinya, Charles Haddon Spurgeon mengatakan demikian. Seperti ini, teman-teman. Bahwa yang lebih menarik bagi Allah bagaimana ketika dia membiarkan masalah itu terjadi, badai itu terjadi, semak itu menyala, terbakar, tetapi bagaimana, ya, tidak terbakar bagi kita. Itu merupakan hal yang lebih agung. Seperti tadi kasus bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego diserahkan ke perapian yang menyala-nyala. Karena imannya itu, mereka sudah tahu kalau Tuhan tolong, kalau tidak tetap percaya. Dan akhirnya ketika mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar olehnya. Dan dari situ pun Nebukadnezar melihat luar biasanya Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, poin-poin yang mungkin terbatas saya bagikan malam hari ini. Saya berdoa Roh Kudus yang menolong dan menyempurnakannya. Yang pertama kita renungkan bagaimana ketika Allah mengizinkan badai itu supaya kita menyadari kelemahan kita. Lalu bagaimana Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita itu agar kita diuji olehnya, dan ketika ujian itu datang kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh kekuatan menimbulkan pengharapan dan juga tahan uji. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Dan yang terakhir tadi, bagaimana ketika Allah mengizinkan badai itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita melihat kuasanya dan juga mengenali pribadinya. Dan kutipan terakhir yang saya ambil dari pendeta Ezra Soro. Teman-teman mungkin tahu pendeta ini, ya. Pendeta Ezra Soro mengatakan, jika Anda tidak pernah mengalami sakit, atau saya sebarkan dengan bahasa sederhana, jika teman-teman nggak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penyembuh? Kalau teman-teman nggak pernah sakit gitu, bagaimana teman-teman mengenal dia sebagai penyembuh? Teman-teman harus melalui kesakitan itu, baru teman-teman tahu dia penyembuh ketika dia menyembuhkan kita. Benar, ya? Jika kita tidak pernah mengalami sakit, bagaimana kita mengenal dia sebagai penyembuh? Jika kita tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana kita mengenal dia sebagai penghibur? Teman-teman kalau tidak pernah bersedih, bagaimana kita mengenal dia sebagai penghibur? Agar kita mengenal dia sebagai penghibur, kita harus melewati namanya kesedihan lebih dahulu. Baru kita mengalami. Itulah Yesus yang menjadi penghiburan bagi kita. Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita. Teman-teman berkata Tuhan. Dan yang berikutnya, jika kita tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana kita mengenal dia sebagai pemelihara? Jika kita tidak pernah mengalami
ketakutan, bagaimana kita mengenal dia sebagai pengawal? Perhatikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman berkata Tuhan ya. Jika kita tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana kita mengenal dia sebagai penjaga? Teman-teman mengenal dia sebagai penjaga, teman-teman harus melalui satu namanya berbahaya dulu. Warning. Ketika warning itu datang, dia izinkan, lalu dia tolong. Akhirnya teman-teman mengalami, ya Tuhan sebagai penjaga dan pengawal. Penyertaannya begitu sempurna. Jadi kita mengalami penyertaannya bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi dalam keadaan susah setengah mati, lalu dia datang menyelamatkan hidup kita, kita menyadari penyertaannya begitu sempurna. Penjaga yang luar biasa, teman-teman yang berkata Tuhan. Jika apalagi, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pengawal? Lanjut. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana mengenal dia sebagai penjaga? Jika kita tidak pernah atau teman-teman pernah jika kita teman-teman atau kita tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana kita akan mengenal dia sebagai sahabat? Jika kita tidak pernah mengalami kesendirian, teman-teman, ya, kita tidak akan pernah bisa mengenal dia sebagai sahabat. Dan kita lihat, jika kita tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana kita mengenal dia sebagai penasehat? Dan yang terakhir, jika kita tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana kita mengenal dia sebagai pembela? Renungkanlah teman-teman berkata Tuhan, badai atau hal-hal yang menyulitkan hidup kita, jangan cepat-cepat teman-teman buang. Yang pahit jangan cepat-cepat teman buang, yang manis jangan cepat-cepat teman telan. Tetapi kita bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu semua dalam providensi Allah. Allah yang telah mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang tentunya menjadi kepentingan baginya, dan akan kita lihat bagaimana dia menolong kita, dia menyertai kita, dan rancangan yang ada pada kita itu rancangan yang penuh damai sejahtera yang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Karena itu teman-teman diberkati oleh Tuhan, janganlah kita mengeluh, janganlah bersungut-sungut, dan janganlah kehilangan kepercayaan atau iman apabila perahu kehidupan kita dihantam oleh badai. Sebaliknya teman-teman diberkati oleh Tuhan, ya, bersyukurlah. Karena apa? Karena semua diatur oleh Tuhan untuk memberi apa? Memberi kesempatan melihat kuasanya dan mengenalnya dengan lebih dalam. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin, teman-teman yang diberkati Tuhan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Oke, thank you banget Kak untuk sharingnya pada malam hari